strategi bauran pemasaran. Oke. Kalau semisal slide-nya nggak bergerak, tolong di ini ya, di infoin. Atau saya sharing layar aja, bentar. Oke, oke. Oke, jadi pertemuan ke-8 ini materi kita adalah strategi bauran pemasaran. Diharapkan nanti setelah sesi 8 ini teman-teman bisa memahami tentang strategi diferensiasi, kemudian strategi merek, strategi penentuan pasar, strategi bauran promosi, dan strategi distribusi. Materi hari ini sudah dibahas oleh kelompok yang minggu lalu, tapi saya ulangi lagi supaya lebih paham dan refresh mengingat. Pertama, kita bicara mengenai strategi diferensiasi produk. Nah, apa itu diferensiasi? Dari kata different yang artinya berbeda. Jadi kita harus melakukan pembedaan atau memberikan penawaran dengan membedakan produk kita dari produk-produk pesaing. Intinya adalah kita memberikan value atau memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan produk-produk pesaing yang sejenis. Nah, dalam melakukan diferensiasi, kita tidak boleh asal melakukan diferensiasi. Misalnya nih, asal uh, susu bubuk nggak pakai pokoknya susu bubuk tapi kemasannya asal. Jatuhnya nanti tidak tidak safety atau tidak aman. Jadi ketika dibawa ternyata tumpah. Jadi walaupun berbeda tapi kita juga harus memperhatikan kualitas dan juga memperhatikan fungsi, ya. Dalam melakukan diferensiasi yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama harus bernilai untuk konsumen. Jadi diferensiasi kita ini bukan bernilai untuk kita sebagai produsen tapi bernilai untuk konsumen. Ya, seperti yang tadi saya bilang, uh, apa ya, pernah ini nggak ngelihat sendok plastik atau mika untuk kotak makanan. Kadang dari produsen dia tuh dibuat semakin tipis supaya harga produksinya rendah dan harga jualnya juga rendah. Tapi uh, pada satu titik hal yang dilakukan oleh produsennya tidak berfungsi atau tidak bernilai bagi konsumen. Bukannya konsumen makin senang karena harganya murah, tapi justru semakin kecewa karena barangnya cepat rusak atau ya cepat rusak tadi. Jadi misalnya nih sendok plastik untuk menghemat, dia semakin tipis atau ketebalannya berkurang. Atau misal botol plastik kayak beberapa botol plastik itu dia itu sangat tipis sehingga sekali jatuh dia langsung pecah, botol minuman ya, kayak terus makin plastiknya itu semakin tipis jadi ketika jatuh dia pecah. Nah, ini tidak memberikan nilai bagi konsumen. Ya memang dia menguntungkan bagi produsen tetapi tidak memberikan nilai bagi konsumen. Nah, kemudian prinsip yang perlu dilakukan adalah kedua adalah perbedaan benar-benar berbeda dengan pesaing sehingga uh, diingat oleh konsumen. Salah satu contohnya adalah apa ya, bisa teman-teman apa bisa memberi contoh kira-kira produk apa yang dia benar-benar berbeda dengan pesaingnya. Teman-teman ada bisa memberikan contoh kira-kira apa produk yang dia ini benar-benar berbeda dengan pesaingnya. Oke, ada yang bisa memberikan contoh.
Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan contoh, jadi apa produk yang dia itu benar-benar berbeda dengan pesaingnya, yang ya dia berbeda. Kira-kira apakah ada yang bisa memberi contoh apa produk yang dia ini benar-benar berbeda sekali dengan pesaingnya? Misalnya pesaingnya tidak punya, dia pertama pionir atau yang pertama kali yang perkenalkan. Adakah yang bisa memberi contoh? Ya, kira-kira ada yang bisa memberi contoh? Apa contoh produk yang dia ini benar-benar berbeda dengan pesaingnya? Kira-kira apa? Inovasinya ini berbeda sekali. Mungkin Apple ya, pernah teman-teman tahu Apple kan, produk-produk Apple dia ini pertama kali dikeluarkan oleh penemunya. Dia ini diperkenalkan dengan sangat tipis, dia sangat tipis, kemudian dia bisa dimasukkan ke amplop amplop coklat yang ukuran A4 yang tipis untuk biasanya ngelamar kerja. Itu amplop coklat itu, jadi uh, MacBook MacBook Air pertama kali keluar yang dia menonjolkan sisi desain yang sangat elegan, tipis, kemudian sampai bisa dimasukkan ke ini amplop kertas. Dan kemudian itu menjadikan laptop pertama yang tipis, kemudian dengan kekuatan yang handal seperti itu. Itu salah satu contoh produk yang dia menawarkan perbedaan dengan pesaingnya. Jadi di saat laptop-laptop lain masih ada CD-ROM-nya, kemudian masih tebal, dan di Apple ini dia sudah meminimalisir fitur-fitur yang membuat desainnya itu sangat tipis. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa beri contoh lainnya, produk-produk yang benar-benar berbeda dengan pesaing. Mungkin ada yang bisa beri contoh. Kalau Tesla bisa nggak, Pak? Kenapa? Tesla. Sorry. Tesla, Pak. Oh, Tesla. Boleh, Iya. Tesla boleh. Gimana itu? Bisa coba diterangkan nggak dengan Tesla? Kalau Tesla itu kan dari keunggulan dari mobil listrik yang ramah lingkungan, Pak, dibandingkan dengan mobil yang lain. Oke, benar. Di Indonesia ada nggak sih Tesla udah? Tapi Pak, kalau Tesla bukan, kalau mobil listrik bukan cuma Tesla deh, ada merek lain juga udah ada kok. Oh gitu. Yang terkenal Tesla Udah ya? ada, bukan? Ya mungkin yang lebih besarnya pasarannya Tesla, tapi merek lain juga ada, tapi masih bisa dihitung jari lah. Oh gitu. Oke. Kalau menurut ini yang barusan bicara siapa? Mbak siapa? Saya Triwahyu, tapi tadi Mbak siapa yang Oh, tadi Mbak Putri Triwahyu. Oke, Mbak Triwahyu. Mungkin ada bisa memberi contoh yang lain. Tapi Tesla termasuk pionir sih, termasuk pionir. Iya, mobil listrik yang lain saya kurang tahu. Yang tahu memang Tesla. Mbak Triwahyu, Urbaningrum. Nah, beri contoh nggak yang lain? Ini benar-benar berbeda dengan yang lain, yang pesaingnya yang lain. Kira-kira apa yang dia benar-benar berbeda dengan uh, pesaingnya? Mungkin kalau di Taiwan itu ada sepeda motor listrik Gogoro itu ya. Gogoro itu saya sebenarnya di Indonesia belum pernah lihat karena di Indonesia semuanya pakai uh, bahan bakar. Saya pertama kali muncul Gogoro ketika saya di Taiwan, saya tahu ada Gogoro, dan itu menurut saya juga keren ya, dan dia tidak tidak berisik, suaranya hening,
kemudian juga desainnya juga lucu, warnanya juga lucu, kemudian dia pakai battery atau baterai. Jadi desainnya juga berbeda dengan pesaingnya. Mungkin dia bukan juga Kalau bukan di Indonesia ada Vespa, Pak. kenapa? Kalau di Indonesia sekarang ada Vespa, Pak. Oh, di Indonesia Udah ada. boleh. Ya. Tapi kalau di Indonesia ini kan eh, dia kan pakai charge gitu kan. Kadang di tempat parkir ada charger khusus Iya. Tesla. Di Indonesia apakah juga sudah mulai eh, muncul muncul? Mungkin kalau di bidang ini clothing atau pakaian ada nggak yang dia benar pertama kali ini? Oh iya, pertama kali juga ini Apple itu juga dia punya produk daur ulang. Jadi kalau teman-teman melihat di websitenya Apple, dia itu ada produk refurbish. Nah di refurbish ini sebenarnya dia adalah produk lama yang dirakit kembali dengan harga yang lebih murah. Jadi itu bukan rakitan orang tapi rakitan pabrik. Jadi kayak ada yang produknya di return sama pelanggan. Kemudian pabrik ini diolah lagi menjadi handphone yang terbaru. Dari handphone yang baru. Jadi sebenarnya itu adalah produk return atau produk kembalian dari konsumen. Kemudian sama Apple dia dirakit kembali jadi seolah-olah itu baru. Dan memang baru sih, cuma dirakit ulang. Jadi lama terus diambil komponennya yang lama yang bisa dipakai untuk dirakit menjadi mau handphone yang baru, refurbish. Nah itu harganya lebih murah. Nah ini juga konsepnya adalah green manufacture atau ramah lingkungan karena kita menggunakan uh, apa namanya komponen-komponen yang lama untuk dibuat menjadi handphone yang baru, rakitan baru. Nah, itu juga saya inovasi tidak hanya melalui desain, fungsi, tapi juga sebuah konsep kayak konsep ini ramah lingkungan. Dulu saya pernah di Indonesia tahun berapa kayak 10 tahun lalu itu ada bot bukan botol mineral, tapi warnanya hijau. Kemudian dia itu bisa dipelintir, kemudian dia bisa kayak ini di sampai dipelintir sampai dia itu kecil dan itu gampang dibuang dan ramah lingkungan. Saya lupa mereknya apa. Biasanya itu juga inovasi yang bagus. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Nah, botolnya dulu warnanya hijau, kemudian kalau udah minum itu bisa kayak di pelintir, kemudian itu bisa dibuang dan itu ramah lingkungan. Itu memperkenalkan konsep ramah lingkungan. Nah, ini juga termasuk produk-produk yang bagus. Ambil saya teruskan. Nah, mengembangkan konsep diferensiasi. Yang pertama adalah produk generik, yaitu produk dasar yang bersifat elementer. Kemudian produk yang diharapkan, kumpulan atribut yang diharapkan seorang konsumen apabila membeli produk. Produk yang diperluas, memberikan jasa atau manfaat tambahan untuk suatu produk sehingga berbeda dengan penawaran pesaing. Yang keempat, produk potensial yaitu cara baru yang mungkin akan dialami oleh produk tersebut di masa yang akan datang. Nah, ini adalah beberapa konsep diferensiasi. Jadi, diferensiasinya bisa diambil dari masukan dari konsumen, kemudian juga bisa pengembangan, pengembangan perluasan. Kayak saya kemarin udah ngomong Indomie. Indomie awalnya Indomie ayam bawang, kemudian kaldu ayam, kemudian dia berkembang rasanya. Ini dia perluasan. Nah, atau mungkin dia menciptakan produk baru yang belum ada, itu juga diferensiasi. Dan ini adalah elemen-elemen yang harus diperhatikan ketika kita melakukan diferensiasi produk. Yang pertama adalah sebuah produk itu walaupun terdiferensiasi, itu bukan berarti kita hanya mengedepankan konsep perbedaannya. Misalnya tadi desainnya bisa dilipat atau desainnya keren, tapi dia meninggalkan atau menghiraukan
fungsi-fungsi yang lain. Nah, konsep diferensiasi tetap harus mempertimbangkan dan menitikberatkan kepada fungsi. Yang pertama, yang di sini dalam mendiferensiasi, produk itu tetap harus tahan lama dan kinerja produknya juga tetap bagus. Nah, kemudian kemudahan perbaikan, kemudian hemat energi, gitu. Jangan sampai walaupun berbeda, tetapi dia juga menimbulkan masalah yang berbeda pula, ya. Jadi konsep diferensiasi tidak hanya berbeda, tetapi jangan sampai produk yang berbeda ini menimbulkan masalah yang berbeda pula. Nah, oleh karena itu, eh, aspek-aspek dasarnya juga harus diperhatikan. Tadi ini ya tahan lama, kinerja produknya juga tetap bagus, eh, kemudahan perbaikan, model desain, hemat energi. Kemudian juga pengiriman tetap tidak ada permasalahan dalam pengiriman. Kemudian pemasangan atau instalasinya juga tetap oke. Pelatihan, kemudian konsultasi. Jadi dengan konsep diferensiasi ini karena dia berbeda, maka juga harus mengedukasi konsumennya sehingga dalam aspek pelayanan juga tetap harus memberikan edukasi atau informasi kepada konsumen, terutama di konsep perbedaannya. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Jadi kompetensi sumber daya manusia, kemudian sopan santun, respon dapat diandalkan. Nah, diferensiasi dan sumber daya manusia ini contohnya dalam aspek bisa dilihat dengan nyata di aspek service atau pelayanan ya, misalnya uh, teman-teman pernah ini nggak menjadi nasabah BCA nggak? Nah, nasabah BCA ini terkenal dengan security atau satpam itu security-nya yang dia ramah dan dia juga membantu. Jadi ketika buka pintu ada yang bisa dibantu, mau apa, kemudian diarahkan, oh kalau misalnya mau transfer isi form ini, kalau mau buka buku tabungan isi form ini, dan dia mengarahkan. Jadi atau mungkin Garuda, jadi ketika menggunakan maskapai Garuda itu terkenal dengan cabin crew atau pramugara pramugari yang dia senior berkualitas dan apa ya kelihatan tanggap tanggap. Jadi kalau teman-teman naik Garuda, kalau ini dari opini saya sendiri ya, dari opini saya sendiri, kru cabin dari Garuda ini dia tidak yang pramugari yang cantik. Oh, mereka tetap semua cantik, tapi nggak yang muda cantik, tapi dia kelihatan yang elegan, anggun dan pintar. Jadi jelas dengan sopan santun juga. Jadi uh, orang sudah bisa memberikan persepsi positif terhadap baik yang tadi saya sebutkan Satpam BCA atau kru cabin dari Garuda, maskapai Garuda. Saya sudah punya persepsi bahwa oh maskapai kru cabin Garuda ini orangnya sopan santun dan apa namanya berkualitas seperti itu. Dan juga salah satu diferensiasi atau dulu mungkin Pertamina pernah beberapa tahun yang lalu dia memberikan bukan tagline atau slogannya 3S senyum sapa atau apa itu ya 3S itu jadi diwajibkan apa petugas Pertamina ini untuk mulai dari nol, kemudian dia mengucapkan salam, dan ini juga merupakan sebuah diferensiasi, usaha diferensiasi. Jadi tidak hanya melulu dari produk hasil akhir produk, tetapi juga service. Oke. Okay? Kemudian yang terakhir adalah aspek citra. Ini dari ruangan fisik kegiatan rumah. Contohnya adalah misalnya di Google, di perusahaan Google, di kantor Google sana, itu terkenal katanya bahwa di kantornya itu ada ruangan untuk atau fasilitas-fasilitas yang membuat pekerja itu merasa nyaman dalam artian ya dia bisa
fasilitasnya mau misalnya selonjoran, mau take a nap atau tidur siang sebentar itu ada kursinya khusus. Jadi dia menciptakan suasana yang senyaman mungkin bagi konsumen bagi pekerjanya. Nah, ini juga merupakan suatu usaha diferensiasi yang menciptakan membuat positif citra perusahaan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kemudian ini juga ada tambahan beberapa kriteria diferensiasi yang baik. Jadi, bagaimana sih hasil akhir diferensiasi yang dianggap baik dan dapat diterima konsumen? Yang pertama, diferensiasi yang baik ini tidak mudah ditiru pesaing. Jadi, dia sudah punya hak paten bahwa eh, hanya perusahaan inilah yang bisa melakukan atau memproduksi. Nah, sekali lagi mungkin teman-teman bisa memberi contoh kira-kira apa produk yang sangat tidak mudah ditiru pesaing. Tadi mungkin Tesla atau yang mungkin itu bisa ya ditiru. Mungkin yang dia benar-benar susah untuk ditiru. Kira-kira apa produk apa yang sangat tidak mudah ditiru oleh pesaing? Oke, kira-kira apa? Penting, dia harus kriteria berikutnya itu penting. Jadi ya diferensianya itu bermakna dan berdampak gitu. Diferensianya berdampak. Hmm, kemudian superior atau dia ini apa ya, ya dia dilakukan dengan uh, di semua lini dapat dikomunikasikan, terjangkau dan menguntungkan. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang uh, menjadi karakter diferensiasi yang baik. Contohnya diferensiasi yang menurut saya lumayan bagus itu adalah banyak ya sebenarnya uh, hal-hal yang membuat pertama kali yang membuat diferensiasi ini menjadi baik. Kembali lagi karena bukan karena saya pecinta Apple, tapi menurut saya Apple adalah salah satu perusahaan yang dia bisa melakukan diferensiasi atau dengan lebih cepat. Contohnya adalah AirPod, enggak sih kayak yang earphone yang dia pertama tidak ada kabelnya itu pertama kali kan dikeluarkan juga oleh si iPhone AirPod ya AirPod ya namanya. Jadi kayak earphone itu yang tanpa kabel itu. Kemudian dia itu yang pertama kali muncul jadi tanpa kabel, jadi kayak cuman ditempelin di kuping ini sehingga jadi ketika orang olahraga itu jadi tidak pengen olahraga misalnya ke gym kemudian tidak perlu menggunakan kabel earphone atau headset yang ada kabelnya karena ketika bergerak itu akan mengganggu dan membahayakan. Jadi dengan produk yang earphone yang tanpa kabel itu dia para pendengar musik dapat apa namanya bergerak dengan leluasa tanpa terhalang oleh kabel earphone-nya. Nah ini juga salah satu uh, diferensiasi yang baik. Dia penting, kemudian menguntungkan, dan kemudian bisa diaplikasikan. Mudah tidaknya ditiru pesaing ya. Pada akhirnya pasti banyak yang juga meniru. Tapi pada waktu itu dia pertama kali. Berikutnya dalam strategi merek ini yang paling penting itu adalah uh, bagaimana konsumen merasa produk ini menguntungkan atau tidak, berguna atau tidak, bervalue atau tidak. Sekarang kekuatan merek. Nah, produk versus merek. Produk ini adalah suatu hal yang dihasilkan oleh pabrik dan merek adalah suatu hal yang dibeli pelanggan. Nah, bedanya sedikit berbeda, tapi saling berkorelasi. Ya, jadi kalau produk ini ya intinya adalah misalnya
kita tidak terlalu aware atau kita tidak terlalu perhatian kepada mereknya. Tapi ketika kita berbicara merek, uh, itu ada rasa perasaan percaya, ada perasaan yakin dan merasa aman untuk mengkonsumsi produknya. Misalnya produk-produk kesehatan, misalnya dengan atau ya produk kesehatan, misalnya ketika kita membeli suatu produk ini, oh ini aman untuk tubuh, nyaman dan nyaman untuk tubuh, nyaman dan aman untuk tubuh seperti itu. Misalnya produk kesehatan Nutrilite misalnya, dia terkenal dengan kualitas kualitas produknya, kemudian juga aman untuk tubuh sehingga untuk membeli produk-produk Nutrilite ini bagus seperti itu. Jadi ketika produk ya kita hanya merasakan fungsinya dari suatu produk tersebut ya apapun produknya ketika fungsinya sama itu bisa dikatakan oleh produk. Jadi saya membeli penghapus pensil ya saya nggak peduli mereknya tetapi selama itu penghapus pensil atau pensil saya butuh pensil selama itu pensil maka saya akan beli. Tetapi ketika orang sudah membicarakan merek itu berbeda. Misalnya 2B, saya ya pilih misalnya apa sih pensil 2B ini yang bagus kayak Faber-Castell misalnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah membicarakan tidak hanya fungsi tetapi kualitas, rasa aman, rasa nyaman, rasa percaya itu yang dinamakan dengan merek. Jadi paham ya, kalau produk ya kita hanya menggunakan produknya tanpa harus mengetahui brand atau merek. Tapi ketika kita berbicara merek, kita punya preferensi atau punya kecenderungan memilih karena ada rasa aman, nyaman, berkualitas dan lain-lain. Perasaan positif. Oke. Nah, ini ada kasus gelang kesehatan dan kalung pencegah COVID. Mungkin teman-teman pernah tahu nggak ada gelang kesehatan yang ada di gambar seperti ini? Ini ada kayak gelang kesehatan dan ini apa ini? Kalung pencegah COVID, antivirus corona. Nah, pernah dengar nggak? Atau pernah beli nggak? Nah, pernah beli nggak? Ini ada gelang kesehatan dan kalung pencegah COVID. Jadi ini dulu sempat booming ketika pertama kali muncul produk-produk ini. Jadi mereka orang pada percaya beli, benar beli ini. Ya saya nggak tahu khasiatnya seperti apa, tapi ini ada kaitannya dengan merek karena uh, orang memilih ini karena mungkin mereknya dan fungsinya. Oke, karena kita berbicara mengenai citra suatu merek. Jadi sekali lagi yang tadi saya sempat katakan bahwa brand atau merek ini ada ada kaitan dengan perasaan positif yang dirasakan oleh konsumen. Misalnya perasaan nyaman, aman, berkualitas, percaya, yaitu ada kaitannya dengan merek. Ya, dengan merek ini sangat penting. Kira-kira mengapa sih seberapa penting sebuah merek? Mungkin kita bisa melihat ketika kita mendengar kata Mercedes-Benz, kira-kira apa yang terbersit dengan kata Mercedes-Benz ya? Ya, gambarnya yang ini. Ah, yang ini. Ya, Mercedes-Benz. Ini Toyota. Jadi Mercedes-Benz, let's say Mercedes-Benz. Kira-kira apa yang terbersit ketika uh, mendengar kata Mercedes-Benz? Pasti yang terbersit pasti, oh itu mobil mahal, mobil bergengsi, harganya mahal. Nah, itu tanpa kita harus melihat fisik mobilnya, kita hanya mendengar nama dari mereknya, kita sudah bisa mengkorelasikan dengan suatu kata sifat. Kata sifatnya kayak, oh mahal, oh pasti bagus, oh berkualitas. Gitu. Kemudian suatu merek ini selain juga menggambarkan karakteristik dari produknya, suatu merek juga harus memberikan gambaran terhadap
manfaatnya. Misalnya teman-teman pernah mendengar namanya tolak angin. Kira-kira manfaatnya apa tanpa harus tahu misalnya tolak angin apa nih, obat apa, tanpa pertama kali mendengar pasti ya berhubungan dengan obat masuk angin. Jadi merek ini ketika kita menyebut tolak angin kita udah pasti ingat, oh ini adalah merek dengan fungsi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masuk angin. Berikutnya gambaran kepribadian, misalnya rokok Marlboro. Ini digambarkan dengan citra lelaki jantan, kemudian cowboy yang keren, yang manly seperti itu. Jadi merek juga bisa menggambarkan sebuah kepribadian. Kemudian ada gambaran pasar sasaran, misalnya Space Tune, ya, Happy Meal kalau McDonald's, Happy Meals itu ada sasarannya dari mereknya itu untuk anak-anak. Misalnya apalagi? Hmm, apalagi yang dia memiliki gambaran pasar sasaran. Contohnya eh, ya berhubungan dengan kosmetik ya, misalnya ya L'Oreal Paris itu pasti dia sasarannya untuk wanita. Jadi tanpa kita harus mengetahui spesifik produknya apa, tapi ketika itu mereknya L'Oreal, kita pasti sudah bisa melihat bahwa oh merek ini pasti berhubungan dengan beauty atau kecantikan atau alat make up mungkin berhubungan dengan ya kecantikan beauty product seperti itu. Jadi itulah pentingnya citra sebuah merek. Jadi terkadang kita konsumen tidak perlu membeli atau mengetahui tapi citranya sudah positif. Berikutnya adalah faktor dalam pemberian merek. Jadi memberikan merek ini susah-susah gampang, susah-susah gampang. Kayak dia tidak boleh terlalu panjang. Jadi misalnya namanya tidak boleh 3 atau 4 kata karena itu akan susah diingat oleh konsumen. Tetapi faktor pemberian merek ini ada banyak kata. Yang pertama singkat dan sederhana. Singkat dan sederhana ini ya tidak tidak sulit untuk diingat. Misalnya sunlight, Apple, HP ini Hewlett Packard ya. Ya ini agak susah sih, tapi dia singkat HP. Semua Mandiri, BCA, Bank Sentral Asia atau BCA. Jadi singkat dan sederhana. McD, KFC, uh, Starbucks. Jadi satu kata atau C ya singkatan. Sehingga tujuannya tidak mudah untuk mengingat kepanjangan ya. Kalau panjang-panjang lupa diingat. Kemudian mudah dieja dan diucapkan. Mudah dieja dan diucapkan. Jadi dia ya gampang lah untuk semua semua negara bisa mengucap ya walaupun misalnya di Taiwan atau di Cina di mainland China dia mengubah ya kayak misalnya beberapa merek diubah dalam bahasa Mandarin ya misalnya KFC jadi Kentucky, McD jadi Mai Tang Lao, Starbucks jadi Sinpake ya jadi dia mengubah beberapa merek beberapa nama sesuai dengan bahasanya tapi mostly beberapa negara dia masih menggunakan nama kayak di Indonesia kayak KFC ya KFC tuh. Sehingga yang mudah diejak. Kemudian menyiratkan manfaat produk. Nah, yang ketiga ini memang nggak susah ya menyiratkan manfaat produk. Mungkin yang bisa menyiratkan manfaat produk ya tolak angin tadi, tolak angin dia bisa menyiratkan atau bermanfaat bagi mereknya sudah bisa menyiratkan manfaatnya kayak tolak angin, oh, jelas ya untuk menolak angin. Kemudian aqua ini berhubungan dengan air, jadi ya oke mungkin ini adalah air untuk diminum. Oke, seperti itu. Jadi kalau bisa dalam memberi merek ini nanti kalau teman-teman punya usaha sendiri gunakan singkat dan sederhana
mudah dieja, dan menyiratkan manfaat dari produk itu sendiri. Oke, berikutnya, kenapa sih kita harus berfokus pada merek? Memang merek sebagaimana pentingnya? Jawabannya memang penting sekali ya, seperti saya bilang. Uh, Bahkan dengan logo saja tanpa ada kata-kata seperti Nike, Nike kita sudah tahu, logonya Ferrari kita sudah tahu, bahkan tanpa harus ada tulisan Ferrari atau Nike, dengan logonya saja kita sudah tahu. Jadi manfaat merek itu secara umum itu membuat produk kita mudah dikenali. Karena mudah diingat, jadi mudah dikenali. Nah, kalau mudah diingat berarti akan menjadi prioritas atau pilihan utama. Muncul dalam, duh, makanan yang cepat saji apa? Oh, McD. Oh, KFC. Kayak gitu. Jadi dia mudah diingat. Sehingga dia mudah mudah dikenali, mudah diingat dan menjadi pilihan. Karena orang selalu diingat kan orang yang apa ya, istilahnya kita familiar gitu. Dapat mengangkat citra perusahaan ya, kayak Lux ini dia dari katanya, dari bahasanya aja luxury, kemudian dengan warnanya yang keemasan, jadi oh pasti ini produknya berkualitas nih, seperti itu. Karena merek itu juga melindungi dari usaha pemalsuan, misalnya makanya di bawahnya logo atau apa itu kadang-kadang ada tulisan TM atau trademark. Ya, TM itu berarti dia uh, dia adalah yang punya hak paten atau punya hak untuk menggunakan logo tersebut. Jadi sudah didaftarkan ke hak paten sehingga menghindari orang untuk melakukan pemalsuan. Pemalsuan kayak kayak Indonesia ini, kayak ini ya. Kasusnya yang terakhir ini ya, apa? Ayam goreng geprek bensu. Ayam geprek bensu itu kan akhirnya jadi bermasalah dari mereknya. Nah, teman-teman ada yang tahu kalau ada apa? Ayam geprek bensu, ya dia jadi bermasalah karena proses merek dagang ini. Jadi buatlah sesuatu yang unik, kemudian daftarkanlah ini dalam hak paten sehingga tidak ada pesaing yang menggunakan atau menyerupai. Kemudian sebagai kekayaan tak ternilai, maksudnya apa? Terkadang kekayaan tidak ternilai ini orang kepercayaan, misalnya ketika produk kita ini di merger oleh Nestle gitu ya, produk kita ini di merger atau dibeli oleh Nestle, perusahaan kita. Tapi ketika udah awalnya perusahaan kita nggak terkenal, tapi karena dibeli oleh Nestle sehingga perusahaan kita menjadi terkenal, jadi dan konsumen menjadi percaya akan produk kita ya, karena dibeli oleh sebuah brand yang sudah ternama. Nah, memberi peluang untuk mendapatkan kelompok pelanggan setia dan mempermudah komunikasi dan pemasaran ya. Misalnya McD ketika dia sudah punya cabang di berbagai negara, ketika dia masuk ke negara tertentu lain yang dia belum ada McD-nya, dia sudah tidak terlalu susah karena di berbagai negara sudah ada, sehingga lebih gampang diterima. Di sampai sini ada yang ditanyakan? Wah, ini adalah proses pengenalan merek. Ini pertama kali konsep ini diperkenalkan oleh Jerome McCarthy and William D. Perrault. Tahu bacanya gimana, tapi tahun 1961. Jadi ada beberapa tahap sampai merek ini hmm,
diterima atau menjadi apa ya istilahnya diterima oleh konsumen. Yang pertama itu pasti dia mengalami penolakan penolakan terhadap merek karena orang eh, tidak 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 menerima merek tersebut karena masih asing. Dan kemudian dia tidak mengenal merek tersebut. Jadi penolakan terhadap merek atau tidak mengenal merek ini masih dalam stage atau fase awal dalam perkembangan merek. Kemudian dari yang tidak mengenal merek, dari menolak, kemudian mengenal, tidak mengenal, kemudian mengenal mereknya, kemudian secara perlahan apabila perusahaan kita atau brand kita ini tetap menunjukkan eksistensi, kemudian merek tersebut akan menjadi preferensi bagi konsumen atau menjadi pilihan atau lebih menjadi kecenderungan bagi konsumen. Setelah itu kegigihan merek. Nah, dalam proses pengenalan merek ini uh, ada 3 aspek atau 3 tahapan. Yang pertama ada brand awareness, brand association, and perceived quality. Maksudnya apa brand awareness itu adalah konsumen itu memperhatikan atau perhatian terhadap suatu brand. Jadi konsumen mulai memperhatikan, wah ada yang namanya brand ini nih, atau dia paling enggak teringat atau terotak ada brand ini gitu. Itu brand awareness. Jadi konsumen aware ada atau dia apa ya kayak teringat gitu atau ya teringat bahwa ada brand yang namanya ini. Kemudian setelah itu setelah dia mm, mulai teringat, kemudian dia mulai mengasosiasikan brand ini dengan fungsi apa, brand ini dengan menghubungkan dengan kegunaan apa dari brand ini. Kemudian dia mencoba dan dia merasakan quality atau kualitas yang dari sebuah produk atau brand. Kemudian alternatif strategi pemilihan merek. Yang pertama ada family brand. Family brand ini adalah ya dia satu holding company, satu perusahaan induk yang dia memiliki banyak perusahaan. Misalnya kayak Unilever, dia ini kan punya banyak anak-anak perusahaan. Nah, ini termasuk dengan family brand. Keuntungannya adalah keberhasilan satu merek membantu merek lain karena dia apa brand induknya atau family brandnya ini adalah Unilever yang dia udah terkenal di berbagai negara sehingga ketika dia membuat satu produk baru yang dia belum terkenal ya misalnya di Unilever dia kan punya berbagai macam produk nih. Nah kemudian adalah dia membuat satu produk dia belum terkenal tapi karena induk company-nya ini adalah Unilever, maka dia bisa membantu mendongkrak merek yang baru tersebut. Jadi keberhasilan satu merek membantu merek yang lainnya. Kemudian membina kesetiaan pelanggan dan memperkenalkan produk baru. Jadi ini kaitannya dengan keuntungan dengan family brand atau misalnya Unilever atau ya Unilever ini atau Astra dia kan punya beberapa beberapa perusahaan ya atau misalnya ini Sinarmas dia kan punya beberapa macam uh, produk ada Bank Sinarmas kemudian dia juga punya kelapa sawit atau minyak nah, dengan holding company-nya namanya sudah besar dia bisa membantu kemajuan merek-merek lain yang masih baru. Nah, ketika ada keuntungan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya mungkin bisa merusak sikap konsumen. Misalnya ya sebenarnya itu belum tentu kalau misalnya yang bagus satu holding company semuanya bagus belum tentu. Kemudian belum tentu cocok juga di konsumen. Ini a blanket family name, individual brand, dan company trade name combined with individual product name. Ya. Jadi ya ini ada beberapa tipe dari pemilihan merek ya. Ada yang ini ada yang kurang deh. Kayaknya franchise. Kadang franchise ini adalah misalnya kita beli apa family Indomaret. Ya kan kita beli 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 merek franchise. Nah, ini juga bisa strategi pemilihan merek ya. Kita nggak bisa mengubah-ubah, kita tinggal beli franchise-nya, sudah ada nama brandnya.
Nah, ini mungkin masuk ke blanket family name. Kalau individual brand ya eh, dia membuat nama merek sendiri. Gitu. Berikutnya, berikutnya adalah pihak yang menetapkan merek. Sebenarnya siapa yang menetapkan merek? Yang menetapkan merek ya jelasnya adalah owner ya atau pemilik dari perusahaan tersebut. Ya, misalnya mereknya ini bisa hmm, merek privat. Ini kita bisa membuat atau membentuk nama merek kita sendiri ya. Saya punya perusahaan, saya punya bisnis ya. Saya yang bisa menetapkan nama saya karena saya pemiliknya. Atau lisensi ini seperti franchise tadi. Ketika saya beli Indomart atau Alfamart, ya saya tidak bisa mengubah-ubah namanya. Ya udah Indomart, nggak mungkin saya menjadi Citramart atau Bening Mart, nggak bisa. Jadi namanya udah paten, itu lisensi. Kemudian merek pabrikan, ya dia udah punya holding company. Berikutnya adalah revitalisasi merek. Revitalisasi merek ini adalah me- untuk meningkatkan penetrasi merek terhadap pasar. Yang pertama adalah kita merevitalisasi merek dengan meningkatkan penggunaan. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan merek kita, itu makin merek kita ini dipandang baik atau citanya meningkat di mata masyarakat. Nah, kemudian finding new users atau mencari orang baru untuk menggunakan produk kita. Misalnya sekarang terkenal dengan influencer ya, artis-artis menggunakan produk kita untuk mempromosikan. Nah, ini juga tujuannya untuk mencari konsumer baru untuk menggunakan merek kita, brand kita. Nah, ini juga termasuk revitalisasi merek. Jadi finding new users. Kemudian entering new markets ya. Dengan meningkatkan penetrasi merek, salah satunya adalah menciptakan market yang baru atau memasuki market yang baru. Misalnya, bila pertama kali hmm, kayaknya di Indonesia ini di Bali itu ada yang Circle K atau OK Mart kalau di Taiwan ya. Di Taiwan itu OK Mart. Kalau di Bali itu Circle K namanya, semacam Indomart, Alfamart gitu. Nah, supaya untuk bisa masuk ke market yang baru, mungkin dia bisa memperluas wilayahnya ke daerah lain, misalnya ke Sumatera atau ke Lombok atau ke Pulau Lombok. Jadi untuk bisa merek ini semakin diterima oleh masyarakat, kita masuk pasar baru sehingga penggunanya juga semakin banyak. Kemudian repositioning the brand, augmenting the product or services, obsoleting existing product, dan extending the brand. Nah, ini adalah beberapa cara untuk merevitalisasi merek. Merepositioning the brand, contohnya uh, dia yang awalnya produknya misalnya hanya untuk anak-anak, kemudian dia bergerak ada produk atau mungkin produknya dewasa, kemudian dia memposisikan diri sebagai produk untuk anak-anak. Contohnya McDonald dulu itu terkenal dengan Happy Meal. Jadi McDonald ini untuk sebenarnya itu kayak anak-anak ya, dia kayak ulang tahun, kemudian dia ke McDonald's, kemudian ada paket yang Happy Meal. Dulu ketika beli McDonald itu pasti ada hadiahnya, hadiah kayak mainan gitu, Happy Meal. Nah, kemudian lama-kelamaan dia merepositioning brandnya ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk orang tua gitu. Nah, mungkin ada minuman kesehatan yang dulunya hanya untuk kesehatan, kemudian lama-lama menjadi minuman ringan, untuk menjadi ringan itu juga bisa salah satu cara merepositioning brand. Atau dulunya dia hanya untuk uh, orang tua, sekarang dia
untuk segala macam. Saya dulu tuh apa ya? Hmm, yoyo, permainan yoyo dulu kan untuk anak-anak, tetapi sebenarnya orang tua juga bisa main. Sekarang dimainkan oleh orang tua. Kemudian ini Tamiya, mobil Tamiya yang dulu untuk anak-anak, tapi sekarang orang dewasa pun juga tergila-gila dengan Tamiya dan harganya juga ah, makin mahal ya. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk merepositioning the brand. Nah, lanjutkan dulu strategi harga, promosi, distribusi. Nah, persaingan harga dan harga. Jadi cara kita untuk menarik konsumen itu yang pertama ya jelas dengan harga. Yaitu jika harganya ini murah, otomatis kita menjadi pilihan masyarakat. Contohnya Lion Air. Lion Air ini kan murah sehingga dia menjadi apa pilihan oleh masyarakat. Salah dulu ada joke-nya atau bercandanya dari ketua apa kayak direkturnya Lion Air gitu bahwa ya memang maskapai kita murah, tapi Anda tidak punya pilihan. Ya memang karena yang dijual adalah harga yang murah gitu. Jadi kelas untuk low end. Jadi misalnya terbang dari Jakarta Surabaya cuma 500.000 gitu ya. Jadi ini harga ini ada harga yang murah ini dijadikan senjata pemasaran uh, bagi untuk menarik minat konsumen. Tetapi salah satu sisi negatifnya adalah dia memiliki reputasi merek yang rendah. Gitu. Ya, misalnya adalah produk-produk buatan Cina, misalnya handphone yang memang murah, tetapi kualitasnya tidak terlalu bagus. Nah, kemudian dia juga bisa kalau misalnya harga tidak bisa di menjadi pemikat konsumen, kita bisa menggunakan strategi non harga, yaitu dengan menggunakan aspek non harga dalam pemasaran, misalnya kualitas, fitur, layanan, misalnya ada logo halalnya, nah, itu kan membuat konsumen makin percaya. Atau dengan kualitas kayak kemarin Ferrari gitu ya, Ferrari atau uh, Philip Patek ada ini jam tangan gitu ya, walaupun ya harganya tidak bisa dijual kan, harganya ini mahal banget, tapi karena dengan namanya atau dia menjual kualitas, maka itu bisa menjadi daya tarik konsumen. Oh, ada nih berikutnya, menentukan harga produk baru. Yang pertama dengan cara skimming hard pricing, yaitu digunakan untuk menutup biaya produksi, baik untuk konsumen tidak sensitif terhadap harga dan untuk konsumen di mana pesaing tidak mudah masuk. Jadi ini adalah beberapa cara untuk menentukan harga produk. Kemudian ada penetration pricing, yaitu mencari volume penjualan yang tinggi, pasar sensitif terhadap harga. Sebenarnya cara menentukan harga produk ini ya sebenarnya caranya dengan membuat ini ya perhitungan tabel biaya produksi. Nah, ini untuk menentukan harga produk. Tapi ada faktor-faktor lain yang bisa dipertimbangkan, misalnya ya dia harus menutup biaya produksi, kemudian melihat pangsa pasar kita. Kalau pangsa pasar kita ini adalah orang-orang yang menengah ke bawah, berarti dia ini adalah orang yang sensitif terhadap harga. Jadi jangan memberikan harga yang ngawur atau terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya pangsa pasar kita ini adalah high end atau kelas menengah ke atas atau ke atas, kelas atas, maka mereka tidak sensitif terhadap harga, sehingga uh, pemberian harga juga lebih fleksibel seiring dengan kualitas yang ditawarkan. Nah, ini adalah adaptasi harga untuk pasar atau situasi yang berbeda. Misalnya untuk menarik konsumen itu bisa diberikan diskon atau cash diskon atau mungkin dalam bentuk voucher, quantity diskon. Jadi beli berapa
banyak, kemudian baru dapat diskon. Ya, kemudian cashback, kemudian apa lagi nih? Kredit, guarantees, loss leader, pricing, psychological discount. Jadi ini adalah penetapan harga atau salah satu strategi marketing untuk menarik konsumen dengan memberikan keringanan terhadap harga. Kayaknya, nah ini beli dua gratis satu, atau beli dua dapat voucher, atau misalnya beli minuman setiap 10 kali dikasih kartu, kemudian setiap 10 kali dapat gratis satu minuman, seperti itu. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan ketertarikan dari konsumen. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu, tinggal dikit sih sebenarnya. Kalau ada waktu nanti kita kembali lagi ke slide ini. Sekarang saya bisa melanjutkan ke ini presentasi. Yang presentasi kelompoknya Mbak Andini Febriani, Delia Sari, Tri Wahyudi, dan Indah Pravitasari. Apakah hadir hari ini? Kelompoknya Mbak Indah, Mbak Delia, apakah bisa melihat slide-nya? Halo Pak, ya itu kelompok kita, kelompok terakhir. Iya, ini slide-nya sudah terlihat kah? Ya sudah Bapak. Oke, ini waktunya saya persilahkan ya, silahkan. Tinggal bilang next Ya. next. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok terakhir. Kebetulan mungkin hanya ada 2 orang di sini, saya sama Delia. Jadi saya awali dulu karena sebentar lagi saya masuk bus, jadi bisa ngomong. Oke, karena ini untuk modul 9 itu kebetulan adalah analisis kasus. Jadi untuk slide-nya, mohon maaf Pak, saya ambilnya dari BMP. Jadi kasusnya yang dianalisis dari sana juga. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama adalah kasus manajemen pemasaran dan manajemen operasi. Jadi untuk menganalisis kasus itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membaca kasus secara singkat, yaitu mulai menganalisis kasus secara tepat. Hal ini bertujuan agar kita dapat memahami garis besar kondisi yang terjadi di sebuah perusahaan, masalah-masalah yang ada, lingkungan, serta beragam keputusan yang mungkin akan diambil. Untuk nomor 2, mengenali permasalahan yang muncul. Jadi permasalahan yang muncul itu apa? Itulah yang harus kita analisis, menyangkut manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Yang ketiga, menganalisis penyelesaian masalah berdasarkan teori yang relevan. Jadi setelah kita itu memahami permasalahan yang muncul, jadi apa yang akan kita pikirkan adalah mengkaitkan permasalahan tersebut dengan teori yang relevan agar dapat dibuat satu pemecahan yang relevan pula. Yang keempat adalah memberi solusi atau pemecahan masalah. Memberi solusi atau pemecahan masalah berupa keputusan apa yang sebaiknya diambil perusahaan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal. Yang selanjutnya Pak. Ini contoh contoh kasus pertama, yaitu
kasus manajemen pemasaran. Mungkin bisa dibaca di sini atau di buku itu sebenarnya ada di buku Oke. PMI. Jadi ini tentang ini saya baca semuanya atau gimana Pak? Atau Intinya aja langsung gimana? kita Intinya aja. gimana? Jadi Intinya ya. intinya aja. Hah. Apa sih yang diceritain Jadi di buku modul? PT Adijaya ini apa? oke. Jadi PT Adijaya itu kan perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan berfokus pada perusahaan berfokus pada produk biskuit dan sejenisnya, yaitu makanan kecil atau cemilan. Pada tahun 1985, Tuan Brotoseno, jadi Tuan Brotoseno ini adalah pemilik PT Adijaya, memutuskan untuk memperluas lini produksinya, yaitu dengan meluncurkan produk baru, yaitu berupa sirup yang ada dalam kemasan botol kaca. Setelah PT Adijaya memunculkan produk baru ini, tidak berselang lama muncul pesaing baru yang memproduksi barang yang sama dengan merek yang berbeda, akan tetapi harganya lebih murah. Terus kemudian Tuan Brontoseno berusaha memperkuat mereknya dengan menambah produk lagi seperti mie instan, dan sambutan pasar sangat memuaskan. Oke. Jadi intinya itu memutuskan untuk satu merek. Jadi mereknya itu kayak pasti kue kaleng berupa biskuit dan permen, yang supaya merek ini tuh melekat di benaknya konsumen dan menguasai 40% pangsa pasar makanan ringan di Indonesia. Jadi Pak Brotoseno ini awalnya dia itu punya usaha namanya sirup dengan botol kaca. Kemudian tiba-tiba ada muncul pesaing baru yang dia ini memproduksi juga sama sirup ya, sama dengan sirup. Betul. Nah kemudian namanya juga sirup juga. Sirup juga. Oke. Kemudian Pak Brotoseno ini takut nih, kan dia baru usaha, kemudian udah ada pesaing. Kemudian dia berinisiatif untuk membuat produk yang baru, yaitu nama mereknya Pasti, tapi dia berupa biskuit, wafer, kemudian dengan makanan ringan ya, intinya makanan ringan ya. Dan itu diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian pertanyaannya, kira-kira tentukan strategi apa yang digunakan Tuan Brotoseno dalam hal merek dalam mempertahankan posisi pasarnya. Jelasin kelebihan kelemahan. Oke, yuk boleh silakan, Pak. Ya, jadi pertanyaannya dalam artian ini kita menganalisis kasusnya Tuan Brontoseno. Jadi strategi yang digunakan Tuan Brontoseno dalam mempertahankan dalam merek dalam hal mempertahankan posisi pasarnya. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan strategi tersebut. Jadi strateginya Tuan Brontoseno tersebut dan kaitkan dengan kondisi PT Adijaya sehingga memilih strategi tersebut. Jadi ini di sini ada jawabannya. Yang pertama adalah strategi yang digunakan oleh PT Adijaya adalah strategi family brand atau merek serumpun. Kelebihan dari family brand adalah satu, keberhasilan satu merek akan membantu merek lainnya. Jadi seperti menghemat biaya promosi. Menghemat biaya promosi atau pemasaran. Yang kedua, kesetiaan terhadap produk lainnya dalam artian yang satu merek. Yang ketiga, memudahkan pengenalan produk baru. Jadi selama masih satu merek, walaupun ada produk baru itu lebih mudah untuk dipasarkan. Tadi seperti saya berikan contohnya kayak Unilever gitu kan, udah terkenal, walaupun dia ada produk baru, ya karena dia sudah perusahaan induknya Unilever, orang lebih percaya. Ya, betul Pak. Terus kemudian kekurangannya adalah satu, apabila salah satu produk mengalami kegagalan, maka akan mempengaruhi produk lainnya yang menyandang merek yang sama. Jadi seandainya satu produk itu udah kayak, ini produk ini kualitasnya nggak bagus, sedangkan produk dia yang lain dengan bahan yang beda, itu pun akan mengalami kemunduran. Jadi nggak percaya lagi dengan brand itu. Yang kedua, sebuah nama merek belum tentu cocok untuk produk lainnya dan dapat menghilangkan ciri khas di mata konsumen. Ya, betul. By the way, saya mau tanya. Ini kan kasusnya Pak Brotoseno ini dia baru buka
eh, minuman sirup dengan botol beling, kemudian ada pesaing yang juga sama persis. Nah, kebetulan Pak Brotoseno ini dia pada modal nih buat menciptakan biskuit, wafer dengan merek pasti. Kira-kira kalau Pak Brotoseno ini udah nggak ada modal lagi, kira-kira bagaimana dia bisa bersaing? Kalau menurut Mbak Indah atau mungkin teman-teman lain, kira-kira gimana? Jadi kan Hmm, kebetulan kan ini dia kebetulan masih ada modal nih, makanya dia buka usaha lain kayak wafer, biskuit. Nah, kalau kebetulan dia ini, aduh, dan satu-satunya nih mau bikin sirup botol ada pesaing pesaing lagi gitu gimana? Yang kira-kira harus dilakukan? mungkin harganya diturunkan, Pak, mengikuti pasaran. Itu turunnya di pasaran atau mungkin ini ya menjual Mbak Indah udah ini nonton Gadis Kretek nggak ya dari Netflix? Hah? Mungkin ada yang sudah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Belum, Pak, saya belum nonton itu. Belum nonton. Nah, Sudah masuk dalam list tapi belum nonton. Anda menonton. Jadi itu memang ceritanya tentang percintaan, tetapi dia sebenarnya juga ada masalah bisnis yang ada di situ. Jadi dia menceritakan persaingan bisnis antara dua banyak sekali eh, sejenis produk rokok kretek. Jadi pada waktu itu dia menjamur sekali perusahaan rumah tangga satu kretek dan dia salah satu caranya adalah dia membajak karyawan yang terbaik di perusahaan lawan, kemudian untuk diberikan gaji tinggi untuk bekerja di perusahaannya dia. Supaya kalau misalnya karyawan terbaiknya dibajak, otomatis ya dia kehilangan kaki tangan ya perusahaan pesaing itu juga bisa. Kemudian cara marketing di situ di movie itu juga dilihat cara marketing dia pada tahun 1960-an adalah dengan eh, misalnya menggunakan selebaran pada waktu itu kan belum ada media sosial ya, ada selebaran atau dia ini promosinya di hiburan-hiburan rakyat atau festival-festival rakyat. Nah, jadi intinya adalah kalau misalnya seperti itu kita genjot di marketingnya. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, berikutnya Mbak Indah. Oh, mungkin selanjutnya ke Mbak Delia dulu, Pak. Oke, Bisa mau naik bus dulu. boleh. Mbak Delia posisi apakah ada? Ada, Pak. Oke, Mbak Delia suaranya bisa lebih kencang dikit nggak? Ada, Pak, ada. Oke, oke. Good, udah dengar. Di ini Kak di contoh kasus 2. Mm-hmm. Contoh kasus 2 manajemen operasi. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak pada produksi pakaian dan memfokuskan pada pakaian wanita dan anak-anak selama 10 tahun. Perusahaan ini telah memproduksi pakaian dengan merek Kiko dan tingkat penjualan dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang memuaskan. Setelah berhasil dalam bisnis pakaian wanita dan anak-anak, Tuan Ongkoseno. Ongkoseno memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk baru yaitu tas wanita. Produk barunya tersebut diberi merek sama dengan produk pakaian. Untuk memproduksi produk barunya tersebut, Tua Ongkoseno telah melakukan investasi yang cukup besar untuk membangun pabrik dan membeli peralatan baru. Investasi awal untuk mesin akan diputuskan dengan mempertimbangkan dua pemasok yang menawarkan mesin dengan jenis yang sama namun berbeda merek. Mesin pertama adalah mesin dengan merek Juki dan mesin kedua adalah mesin dengan merek Genki. Apabila membeli mesin Juki, maka perusahaan akan menanggung biaya tetap per bulan sebesar
10 juta sebagai biaya perawatan mesin dan biaya variabel sebesar 20.000 untuk mesin jengki. Biaya tetap yang akan ditanggung perusahaan adalah sebesar Rp 11 juta dan biaya variabel sebesar 17.000. Untuk produksi awal, perusahaan berencana untuk memproduksi sebanyak 100 unit tas per bulan. Pertanyaannya, tentukan mesin manakah yang akan memberikan biaya paling murah. Jawaban mesin Juki, Rp 10 juta dan biaya variabelnya sebesar 20.000, sehingga total biaya sebesar 10 juta ditambah dengan biaya variabel sebesar 20.000 dikali dengan 100 sama dengan 12 juta. Sedangkan mesin jeki biaya tetap Rp 10 juta dan biaya variabelnya sebesar 17.000, sehingga total biaya adalah sebesar Rp 11 juta ditambah dengan 17.000 dikali dengan 100 sama dengan 12.700.000. Jadi perusahaan sebaiknya memilih mesin jeki karena total biaya yang dikeluarkan lebih murah. Oke, jadi yang untuk misalnya memilih dua mesin seperti ini, yang harus dilihat adalah biaya variabelnya, yaitu apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang berkaitan dengan jumlah produksi atau proses produksi. Nah, di sini di mesin cuci biaya variabelnya sebesar 20.000 dengan produksinya setiap kali produksi 100. Jadi 20.000 kali 100. Sedangkan mesin jengki 17.000 dikali 100 sama dengan 17 berapa? Ini total biaya sebesar biaya variabel 17.000. Oh, biaya variabel 17.000 sehingga total biaya adalah 11 juta ditambah 17.000 kali 100. Oke, 1.700.000. Oke. Jadi pilihlah cara menghitungnya, jangan lupa biaya variabel dikalikan dengan jumlah produksi per unitnya. Kalau di soal ini ada 100 unit per tas per bulan. Oke. Ya, biaya variabel adalah biaya yang berkaitan dengan produksi, sedangkan biaya tetap adalah biaya yang dia tidak berkaitan dengan proses produksi. Contohnya adalah biaya sewa gedung, sewa mesin, karyawan HRD itu. Tapi kalau biaya variabel contohnya adalah karyawan produksi, kemudian bahan baku, bahan pengemas. Oke ya, paham ya? Oke, silakan lanjut Mbak Delia. Contoh kasus ketiga, manajemen pemasaran dan manajemen operasi. PT Sehat Sakti, rokok telah lama dikenal sebagai sumber berbagai macam penyakit. Hal itu tidak dipungkiri karena penelitian terhadap kandungan rokok menunjukkan bahwa rokok mengandung berbagai zat kimia yang membahayakan tubuh. Tuan Hadiwinata adalah seorang pembisnis yang telah lama menggeluti bisnis obat-obatan. Perusahaan yang didirikannya, PT Sehat Sakti, merupakan salah satu produsen obat-obatan ternama di Indonesia. Pangsa pasarnya mencapai 30% penjualan obat dalam negeri. Melalui penelitian yang cukup lama, pada tahun 2010 Tuan Hadiwinata meluncurkan satu produk baru yang cukup unik, yaitu rokok kesehatan. Ya, rokok ini berbeda dengan rokok pada umumnya, yaitu mengandung bahan-bahan yang tidak membahayakan tubuh tetapi justru menyehatkan. Tuan Hadiwinata melihat hal ini sebagai suatu peluang baru dan berharap dapat meraih pasar yang seluas-luasnya. Produk baru tersebut memberi merek Rohat yang merupakan singkatan dari rokok sehat agar mudah diingat konsumen. Tuan Hadiwinata juga menyadari bahwa rokok tersebut akan mudah ditiru begitu pesaing mulai menyadari adanya produk baru yang potensial. Untuk itulah Tuan Hadiwinata sangat merahasiakan formula rokoknya agar produk yang dijualnya berbeda dengan produk pesaing. Berkaitan dengan pemasaran rokok sehat tersebut, Tuan Hadiwinata merancang
merancang saluran pemasarannya agar rokok sehat dapat mudah dibeli masyarakat untuk mendekatkan produk ke konsumen. Rohat dijual ke toko-toko pengecer melalui distributor obat-obatan yang selama ini menangani penjualan obat-obatan produksi PT Sehat Sakti. Namun demikian, Tuan Hadiwinata merasa perlu untuk membangun satu gudang baru untuk menjamin ketersediaan rohat di pasaran. Terdapat dua alternatif lokasi yang dapat dipilih, yaitu kota A dan kota B. Apabila mendirikan gudang di kota A, maka biaya tetap per tahun yang akan ditanggung adalah sebesar Rp 40 juta dan biaya variabel Rp 60.000. Sedangkan apabila mendirikan gudang di kota B, maka biaya tetap yang akan ditanggung adalah sebesar Rp 35 juta dan biaya variabel sebesar 70.000. PT Sehat Sakti berencana untuk memproduksi pada tingkat produksi 3 juta unit per tahun dengan harga jual 200.000 per box. Kira-kira yang mana yang paling? Silakan. Oke, mungkin saya ambil alih dulu. Oke. Mbak Delia, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi pertanyaannya, jadi pertanyaannya satu, jenis diferensiasi apakah yang dipilih oleh Tuan Hadiwinata berkaitan dengan produk rokok sehat? Jelaskan alasannya. Pertanyaan selanjutnya, strategi merek apakah yang dipilih Tuan Hadinata dan jelaskan alasannya. Pertanyaan nomor 2, untuk A, tentukan kota manakah yang lebih menguntungkan untuk didirikan gudang. B, berapa tingkat keuntungan yang diharapkan. Jawabannya, untuk nomor 1, jenis diferensiasi yang melekat pada produk, Tuan Hadiwinata mengutamakan perbedaan produknya dengan produk lain. Terus yang strategi merek yang digunakan adalah individual brand. Jadi yang tadi itu Pak Brontoseno Family Brand, yang ini adalah individual brand. Karena produk tersebut diberi nama yang tidak sama dengan produk lainnya. Terus untuk nomor 2, tentukan kota manakah yang lebih menguntungkan untuk didirikan gudang. Ini tadi dari kota A, itu penghitungannya apa ya tadi? Biaya tetapnya. Biaya tetapnya kan itu 40 juta, terus biaya variabelnya 60.000. 60.000 kali 3 juta. 3 juta ini jadi produksinya. Ya betul ya. Ya, 3 jadi juta totalnya 180 juta, 180 miliar 40 juta. Kalau kota B, biaya tetapnya ada 35 juta. Biaya variabelnya 70.000 kali 3 juta produk. Jadi totalnya 210 miliar 35 juta. Jadi dipilih kota A yang memberikan biaya lebih murah, Pak. Betul. Jadi itu tadi ya. Tadi hampir sama dengan yang kasus sebelumnya. Jadi menghitung biaya tetap dan biaya variabel. Ingat kalau biaya variabel harus dikalikan dengan jumlah produksinya atau hasil produksinya. Berikutnya, manajemen. Berikutnya adalah kasus manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Silakan. Contoh kasus 1, manajemen sumber daya manusia. Ini di sini PT Adidaya Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat tergantung pada impor bahan baku dari negara lain. PT Adidaya merupakan salah satu perusahaan penghasil tekstil di Indonesia yang banyak menguntungkan pada impor bahan baku tekstil dari negara China dan India. Perekonomian dunia pada tahun depan diprediksi akan mengalami kemunduran karena semakin menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. PT Adidaya PT Adidaya memandang hal ini sebagai suatu permasalahan bagi perusahaan. Mengingat apabila hal tersebut benar-benar terjadi, maka akibatnya adalah perusahaan akan membatasi impor bahan baku yang berarti pula penurunan tingkat produksi. Hal ini sangat berdampak bagi perusahaan di segala lini operasi, mengingat perusahaan sangat tergantung pada impor bahan baku.
Pertanyaannya adalah, berikan pendapat kita mengenai permasalahan tersebut dan dampak bagi perusahaan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Oke, bentar. Jadi ada namanya PT Adidaya. Nah, PT Adidaya ini dia mengimpor ya bahan baku dari Cina dan India. Nah, kemudian pada tahun berikutnya karena ada resesi global mungkin, jadi negara Cina dan India ini akan mengalami kemunduran di seluruh dunia karena resesi global akan mengalami kemunduran karena mungkin kemunduran tingkat konsumtif dari masyarakat. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh PT Adidaya untuk mempersiapkan resesi global yang ada di tahun-tahun berikutnya? Kayak gitu ya, masalahnya ya. Ya Pak, Oke, betul. jadi gimana? Jadi satu itu pengangkatan karyawan dalam jumlah yang terbatas. Jadi tidak ditambah jumlah karyawannya. Oke. Terus yang kedua, mengurangi jam kerja dari karyawan. Mm-mm. Mungkin tidak ada lembur seperti itu ya Pak, jadi jam kerja itu Oke, dikurangi. Yang boleh. ketiga, pensiun dini. Mm. Pensiun dini dalam arti ya pemberhentian bekerja sebelum waktunya. Oh, Keempat adalah perampingan atau downsizing. Jadi ini lebih dirampingkan dari divisi-divisi yang ada. Oke, Ya nggak jadi sih? iya. Jadi memang ini adalah berbagai. Mungkin di kasus COVID kemarin itu banyak perusahaan, banyak karyawan yang dirumahkan atau dirumahkan sampai dipanggil kembali. Nah, jadi itu juga salah satu cara untuk karena ya walaupun kita menekan marketing karena tingkat konsumtif masyarakat berkurang. Jadi ya tidak ada gunanya untuk meningkatkan penjualan karena tidak ada yang beli, tidak ada yang beli kayak waktu Covid kemarin, kayak kayak terutama industri pariwisata, industri transportasi ya pada waktu Covid kemarin kan dia kolaps ya karena memang mau gimana pun tidak ada yang beli. Nah, salah satu caranya ya mungkin ya mengurangi jam kerja, mengurangi karyawan dengan terpaksa merumahkan seperti itu. Ya, bisa. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Minum kalau capek. Soalnya banyak ini. Iya Pak, banyak Atau sekali diambil kasus. intinya. Diambil intinya. Apa sih dari contoh kasus ini? PT Panasona. Oke. Ya ini kasusnya adalah kasus manajemen keuangan. Jadi Oh, lebih ke perkiraan penghasilan biaya operasi dari dua mesin yang berbeda. hmm. Oke. Jadi Jadi permasalahannya, ini dari mesin uh-uh. Dongjung yang berasal dari China dan mesin yang sama Korea. dengan merek Yamaha yang Sat- buatan dari Jepang. Jadi Satu efisiensi Korea, dan satu Jepang. Satu Korea, satu Jepang. Dongjung dari Korea dan Yamaha dari Jepang. Oke. Coba tolong dibaca apabila membeli merek Dongjung. Oke. Apabila memberi merek Dongjung, jadi ada PT Panasonic ini adalah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat elektronik, ya. Kemudian PT Panasonic ini adalah televisi layar datar jenis Superboom dengan spesifikasi suara stereo. Nah, agar dapat meningkatkan produksinya, PT Panasonic mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin baru yang lebih efisien dengan dua alternatif mesin, yaitu dia ada namanya PT Panasonic. PT Panasonic ini adalah penjual alat-alat rumah tangga dan alat-alat elektronik. Nah, salah satu produksi dari PT Panasonic ini adalah TV flat. Nah, untuk menciptakan TV yang mutakhir ini, dia memperhitungkan untuk membeli sebuah mesin dari Jepang dan mesin dari Korea. Nah, mesin dari Korea ini investasinya adalah 55 juta, sedangkan investasi dari Jepang ini dia membutuhkan investasi sebesar 70 juta. Masing-masing mesin memiliki umur 5 tahun tanpa nilai sisa, jadi dia umurnya cuma 5 tahun dan tidak ada nilai sisanya. Pajak yang harus dibayar adalah 25% dalam garis menghitung penyusutan perusahaan menggunakan garis lurus. Nah,
Ini adalah perkiraan penghasilan dan biaya operasi mesin Dongjung dan mesin Yamaco. Nah, ini adalah penghasilannya 40 juta, 45 juta, 47 juta, 50, 52, dan ini adalah biaya operasinya. Begitu juga dengan mesin Yamaco. Nah, kira-kira mana yang harus dipilih dengan menggunakan payback period yang didiscounted kan dengan discount rate 10%. Nah, pertama kita mundur lagi ke pertemuan ke-1 atau kedua. Jadi kita hitung dulu depresiasinya, EAT-nya. Ya, buka lagi ya. Ini materi di pertemuan kedua. Bikin tabel lagi. Di 10 juta, pajaknya tadi berapa persen? Pajaknya tadi berapa persen? Ada pajak nggak? 25%. Jadi dihitung 10 juta, pajaknya 25% berapa. Nah, begitu juga di mesin Yamaco. Jadi dari biaya EBIT ini adalah biaya penghasilan dikurangi biaya operasi, ya. EBIT ini adalah biaya penghasilan dikurangi biaya operasi, dihasilkan nilai EBIT-nya. Nah, kemudian dikurangi pajak. Pajaknya 25%, jadi dihitung. Nah, kemudian dihitung EAT, depresiasinya tadi berapa? Depresiasi 5 tahun 11 juta. Ini depresiasinya 14 juta. Ini udah diketahui belum sih di soal? Kemudian diskonnya ini lihat di tabel, kemudian ada hasil akhirnya. Nah, kemudian kita menghitung payback periodnya. Jadi, dari tabel yang di atas, mesin Dongjung ini menginvestasikan mesinnya, membeli mesin itu 55 juta. Kemudian di penerimaan di tahun pertama itu adalah 16 juta 816. Ini lihat di PV Proceed. Ya. Penerimaan tahun kedua 16 juta 520. Ini lihat di PV Proceed tahun kedua. Kemudian penerimaan tahun ketiga itu 15 juta 20 ribu. Lihat di PV Proceed tahun ketiga. Nah, kemudian dijumlahkan sebesar 48. Jadi penerimaan tahun 1, 2, 3 ini dijumlahkan sebesar 48 juta 356. Nah, loh, kok berhenti di tahun ketiga, Pak? Kok berhenti di tahun ketiga? Kalau tahun ketiga nanti ditambah 14 juta, jadi lebih dari 55 juta. Padahal payback period ini apa sih artinya? Payback period ini adalah berapa lama waktu yang kita perlukan agar modal kita ini balik. Paham ya? Payback period ini adalah berapa lama waktu yang digunakan untuk mengembalikan modal kita sebesar 55 juta. Nah, kenapa berhenti di tahun ketiga? Karena kalau udah di tahun keempat kan lebih dari 55 juta. Padahal kita belinya cuma 55 juta. Jadi kita hitunglah sampai di bawah 55 juta. Nah, sehingga sisanya adalah 55 juta dikurangi 48 juta. Kemudian dibagi 14 juta 684. Ini yang keempat ya. Yang tahun keempat dikali 12 bulan. Sehingga payback periodnya adalah 5,4 bulan. Jadi kalau beli mesin Dongjung itu nanti payback periodnya atau balik modalnya itu sebesar 5 tahun 4 bulan. 5 tahun 4 bulan. Oh sorry, 3. Jadi payback periodnya 3 tahun dan 5 tahun 4 bulan. Oh, oke. Jadi 3 tahun karena dia 1 tahun. Ya? Halo? 3 tahun dan 5,43 bulan kan? Iya, jadi karena dia berhenti di tahun ketiga, kemudian dia menghitung hitungan bulannya ada 5,43 bulan. Oke. Nah, sekali lagi EBIT ini adalah ini penghasilan dikurangi biaya operasi ya. Kemudian dihitung pajaknya 25% dari nilai EBIT, kemudian EAT-nya diambil dari 10 juta dikurangi 2.500.000, ketemu 7.500.000. Nah, dan depresiasinya 11 juta. Depresiasinya diketahui nggak ya di soal ya? 11 juta. Ya, let's say diketahui ya. Let's say diketahui, kemudian proceed ini adalah 11 juta, depresiasi ditambah EAT. DF ini lihat di tabel. Oke. Jadi PV proceed adalah 18
4.500.000 dikali DF. Saya ulangi ya. Jadi cara menghitungnya adalah EBIT ini adalah penghasilan dikurangi biaya operasi. Kemudian pajaknya ini sudah diketahui di soal 25%, sehingga dihitung 25% dari 10 juta. Udah, berapa? Nanti dicek sendiri ya hitungannya ya. Nah, kemudian kita menghitung EAT. EAT ini dapat dari 10 juta atau EBIT-nya dikurangi pajak. Nah, jadi after tax ya. After tax atau setelah pajak. Jadi EBIT dikurangi pajak sama dengan EAT. Dan depresiasi 11 juta sehingga nilai profit itu adalah EAT ditambah depresiasi. Kemudian hitunglah nilai discounted faktornya, itu lihat di tabel yang ada saya udah beri di pertemuan pertama. Nah, kalau sudah profit dikali DF ketemu PV profit. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Caranya juga sama untuk mesin Yamaco. Hasilnya ditanyakan, Mbak Indah atau Mbak Delia paham cara menghitungnya mesin Dongjung dan mesin Yamaco? Iya Pak. Oke, paham Sudah, ya. Jadi nanti paham dicek. sekarang. Oke, Saya waktu bikin bingung. Oke, bikin bingung. Oke, jadi itu ya caranya ya. Ini kelihatan sih sebenarnya ini. Kelihatan kan di 12 juta dipajak, kurangi pajak jadi 9 juta. Saya juga baru lihat loh ini. Depresiasi coba nanti dicek ya, diketahui apa enggak? Biasanya ada di soal apa enggak? Kalau enggak ada di soal berarti soalnya kurang. Biasanya depresiasi ditulis depresi tahunannya. Oke. Tuh, boleh dilanjutin yuk. Masuk ke contoh kasus 3. Diambil intinya aja. Iya Pak, panjang ini. Iya, diambil intinya. Oke, ini kasusnya adalah manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Jadi gabungan kasusnya ada 2, jadiin 1 ini. PT Indah Oke. Sakti bergerak di bidang elektronik. Terus ini menceritakan tentang Rudi Suwandi yang telah bekerja di perusahaan selama 13 tahun dan merupakan orang yang kinerjanya sangat baik. Akan tetapi seminggu yang lalu dia mengundurkan diri karena bentar Pak. Dilihat bisa di itu dulu. Bentar, maaf. Oke. Nyebrang jalan. Nyebrang jalan. Oke. Mbak Delia hadir, bisa membantu? Bisa Pak. Oke. Dibaca mulai pelan-pelan aja, dibaca pelan-pelan. Iya Pak. Tuan Sastrowardoyo sangat terkejut dengan permintaan Rudi untuk mengundurkan diri dari perusahaan karena mendapat tawaran dari perusahaan lain untuk memimpin cabang di Surabaya. Tuan Sastrowardoyo tengah mempertimbangkan siapakah yang paling tepat untuk menggantikan posisi Rudi Suwandi. Tuan Sastrowardoyo telah menetapkan beberapa calon yang dianggap tepat menduduki posisi tersebut. Salah satu calon kuat adalah Rina Marina, yang saat ini menempati posisi sebagai supervisor bagian umum. Rina merupakan sarjana administrasi niaga salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang memiliki loyalitas cukup tinggi pada perusahaan. Rina telah bekerja selama 8 tahun dan jejak rekam kinerjanya menunjukkan hasil yang selalu memuaskan sebagai supervisor di bidang umum. Rina memulai karirnya sebagai staf bagian umum selama bekerja di bagian umum. Rina telah banyak mengenal karyawan perusahaan karena bagian besar karyawan selalu berhubungan dengan bagian umum. Semua orang yang mengenal Rina menyatakan bahwa Rina adalah orang yang baik, sangat profesional, dan tidak segan-segan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah karyawan lain. Tuan Sastrowardoyo merasa Rina lah orang yang paling tepat untuk menggantikan posisi Rudi Suwandi. Selain permasalahan mengenai pergantian personal, saat ini Tuan Sastrowardoyo juga tengah disibukkan oleh rencana perusahaan untuk melakukan investasi terhadap proyek baru.
Tuan Mm-mm. Sastrowardoyo harus mampu menghitung apakah proyek tersebut menguntungkan atau malah merugikan. Mm-mm. Gambaran proyek yang akan dilaksanakan adalah proyek tersebut membutuhkan mesin canggih dengan harga perolehan mesin sebesar Rp 54 miliar. Proyek tersebut akan mampu memberi laba setelah pajak sebesar 10 miliar per tahun Ah, dengan umur ekonomi selama 6 tahun dengan diskon rate sebesar 10%. Tuan Sastrowardoyo harus menganalisis apakah proyek tersebut menguntungkan. oke. Jadi Pertanyaannya Pak ini dibaca nggak? bentar. Jadi ada namanya PT Indasakti ini dia memiliki dua permasalahan. Yang pertama adalah dia kehilangan seorang kepercayaan yang namanya Pak Rudi tadi karena dia mengundurkan diri. Kemudian Pak Sastrowardoyo sebagai pemilik perusahaan ini ingin mengangkat Ibu Rina yang sudah cukup lama bergerak di situ, ya sudah lama bekerja di situ. Kemudian permasalahan kedua dihadapi oleh Pak Sastrowardoyo sebagai pemilik perusahaan itu adalah dengan melihat apa namanya disibukkan dengan rencana untuk investasi proyek baru. Oke, sehingga kira-kira pertanyaannya analisislah keputusan Pak Sastrowardoyo untuk mengangkat Rina sebagai manajer personal baru. Kira-kira menurut dari Mbak Delia, keputusan Pak Sastrowardoyo untuk mengangkat Rina menggantikan Pak Rudi itu benar atau tidak dan alasannya kenapa? Kira-kira itu dulu yang nomor satu aja. Yang nomor dua tadi kan udah dibahas serupa kan. Nomor satu, kira-kira mengangkat Rina sebagai pengganti Pak Rudi ini keputusan baik atau enggak? Halo, ya bagaimana Pak? Nah, tadi kan permasalahannya ini ada PT Indasari ini dipimpin oleh Pak Sastrowardoyo kan. Nah, dia ini kehilangan satu satu orang hebatnya yaitu Pak Rudi. Dia mengundurkan diri Pak Rudinya dan dia harus mengangkat Ibu Rina yang dia ini sudah lama bekerja di situ. Kira-kira menurut Mbak Delia keputusan Pak Sastrowardoyo ini sudah benar atau tidak? Eh, Benar Pak, karena Kenapa? eh, Pak Rudi kan udah bagaimana berhenti. Jadi yang mau digantikan Pak Rudi itu Ibu Rina. Hmm. Kemudian kenapa Ibu Rina ini dianggap cocok? Karena Mm-mm. eh, Ibu Ibu Rina merupakan sarjana administrasi niaga salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang memiliki loyalitas cukup tinggi pada perusahaan. Oke, jadi eh, karena Ibu Rina ini udah cukup lama dan posisinya tidak jauh berbeda dengan Pak Rudi yang sudah pindah, maka boleh dipertimbangkan. Tetapi untuk kasus-kasus lain, misalnya yang keluar atau yang resign atau yang berhenti ini adalah manajer engineering. Kira-kira Bu Rina bisa nggak menggantikan? Kalau yang keluar bisa manajer engineering. Ini kan Pak Rudi kan manajer personalia ya. Jadi mungkin bisa lah diganti Bu Rina. Dan dia uh, sarjana administrasi niaga dan dia sudah bekerja lama. Kalau yang keluar manajer engineering, bisa nggak Bu Rina gantiin kira-kira? Kurang tahu lagi Pak. Nggak tahu. Jadi kalau untuk beberapa Saya posisi, nggak bisa Pak, kenapa? karena untuk engineering itu kan memang harus yang setidaknya paham tentang mesin tentang engineering. Nah, Sedangkan kalau untuk Pak Rudi tadi kan manajer apa tadi pemasaran ya, ya dia personalia. personalia. Personalia itu kan lebih ke sumber daya manusia, jadi lebih ke beda spek. Yang satunya ke manusianya, yang satunya ke mesin. Jadi
nggak bisa menurut saya. Oke, betul. Jadi untuk beberapa kasus memang tidak bisa langsung digantikan karena ya ilmunya beda ya. Kalau misalnya satunya akuntan kemudian menggantikan di bidang quality atau engineering ya susah. Nanti nggak ngerti spek mesin, malah nanti bingung ketika mau kerusakan mesin, maintenance mesin nggak ngerti. Oke, gitu ya. Ini masih ada berapa lagi? Ini terakhir ya. Oke, yang terakhir. Eh, ini boleh nanti dibaca sendiri ya, nanti dibaca sendiri. Jadi sudah cukup presentasinya. Saya cukupkan saja untuk Mbak Indah Pravitasari dan Mbak Delia. Oh ya, sebelum saya lupa, nanti masing-masing anggota wajib mengupload PPT-nya di si layar ya, jangan sampai lupa ya. Kayaknya terakhir hari ini deh, jadi segera di-upload ya. Setelah ini langsung di-upload, jangan sampai kelupaan. Oke, Mbak Delia dan Mbak Indah dan dua kelompok lainnya. Ya, Pak. Oke, jangan lupa Delia. ya. Oke. Jadi itu tadi kelompok presentasi yang disampaikan oleh kelompok terakhir. Jadi intinya di modul 9 ini adalah rangkuman dan studi kasus. Jadi yang kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8 ini kemudian diaplikasikan di kasus yang ada di bab 9. Jadi tadi makanya ada contoh-contoh kasus. Oke. Terima kasih. Kemudian uh, karena ini pertemuan terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman-teman selama kurang lebih 8 minggu ya bersama saya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan saya yang tidak berkenan. Itu tidak sengaja, jadi mohon ya saya minta maaf. Kemudian juga saya mengucapkan semoga sukses untuk teman-teman karena ini semester 6 ya. Nanti ada semester 7 dan 8. Semoga teman-teman terus bisa menyelesaikan sampai semester 8 dan akhirnya lulus. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Tapi semoga semuanya bisa mendapatkan gelar sarjana manajemen. Sarjana manajemen ya? Atau sarjana ekonomi? Sarjana manajemen ya. Oke. Itu dari saya, mungkin ada yang disampaikan dari teman-teman. Ada disampaikan di pertemuan terakhir ini. Tidak ada yang disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa mengakhiri perkuliahan pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, tetap semangat sampai akhirnya lulus. Sabar kelas tahun. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin bisa live, mungkin bisa live. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya. Sampai Jumpa. Sampai jumpa. Semoga ada kesempatan kita bertemu lagi. Oke. Bye-bye, teman-teman.